supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi, pastikan saudara subscribe dan bagikan. Share the good news to other people. Yang lapar, berbahagialah, 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 karena engkau akan dipuaskan. Merapi lidah bibir anakmu setiap perkataan yang keluar remamu Tuhan. Apa yang jadi suaramu buat setiap kami. Ajar kami untuk dengar-dengaran dan mengikuti satu demi satu. The doer of your word, pelaku firman-Mu. Sehingga kami berbuah dan buah kami lebat. Sampai masa tua kami, buah kami tetap gemuk, buah kami segar, daun-daunnya tidak menjadi layu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman, merenungkannya siang dan malam. Apa yang dikerjakan tangannya dibuatnya berhasil. Amin. Kami tangkap, kami terima Tuhan, di dalam satu nama-Mu Yesus Tuhan kami sembah. Apa yang diurapi diberkati, katakan dengan suara yang paling keras. Amin. Amin, 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 amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala Raja. Lihat kiri kanan saudara, katakan be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Hari ini saudaraku kita merayakan Pentakosta. 2000 tahun yang lalu untuk pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan. 2000 tahun yang lalu untuk pertama kalinya para murid bersentuhan dengan pribadi Roh Kudus. Pertama kalinya mereka terima baptisan Roh Kudus, mereka kepenuhan Roh Kudus. Kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. Alkitab katakan bahasa yang lain, nanti kita belajar ya saudaraku satu demi satu. Doa saya sementara Pentakosta ini diperingati 2000 tahun yang lalu, hari ini kita memperingati Pentakosta. Apa yang terjadi atas murid-muridnya? Hari ini saudaraku, engkau kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, engkau berkata-kata dalam bahasa roh. Terjadi. Aminnya boleh yang paling keras. Boleh tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Raja di atas segala Raja. Dan saya akan membagikan satu pesan firman saudaraku yang berjudul Bahasa Roh, Kunci Menuju Your Best Version. Versi terbaikmu. Buat saudara yang penasaran, tunggu sabar saudaraku. Nanti kita akan bahas satu demi satu. Tapi sebelumnya saya akan mengajak saudara membuka terlebih dulu dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Ayatnya yang pertama. Buat saudara yang membuka Alkitab saudara, jangan hanya lihat ke depan saudaraku. Tetap diberikan tanda di sana ya saudara. Nanti kita akan kembali membaca ayat demi ayat setelah itu. Tapi kita baca dari ayat yang pertama lebih dulu, ketika tiba hari Pentakosta, which is now. Kalau kita peringati hari ini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini menyenangkannya tentang Alkitab, saudaraku. Itu sebabnya kalau saudara baca Alkitab jangan buru-buru cepet-cepet baca, maju, no. Kalau boleh saya sarankan saudara, ketika saudara baca Alkitab, gali satu persatu tiap ayatnya, saudara. Karena hanya dari satu ayat ini saja, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Saya tertarik dengan kata-kata yang ada di ayat ini, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Menurut saudara, kira-kira ada berapa orang yang berkumpul pada saat itu? 1000? 2000? Jadi penasaran kan saudara? Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 3000? 10.000? Berapa saudara?
Jadi penasaran kita saudara, itu sebabnya menyenangkan menggali Alkitab. Belum lagi dari kata semua orang percaya, itu saja membuat kita jadi bertanya-tanya, siapakah mereka? Alkitab itu menyenangkan. Jangan cepat-cepat saudara lari dibaca tanpa saudara memahami satu demi satu. Gali saudara, yang disebut orang percaya ini siapa? Mereka adalah buah hasil dari pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Mereka berkumpul menjadi satu. Kira-kira berapa orang saudaraku? Yesus bekerja begitu keras loh saudara. Alkitab mencatat dari desa ke desa, kota ke kota setiap hari. Yesus melayani mereka, menyembuhkan orang sakit. Setiap hari Yesus mengusir setan. Setiap hari dia berkhotbah menyampaikan firman. Saudara, menurut saudara ada berapa banyak orang yang berkumpul pada saat itu? Buat saudara yang datang ibadah kemarin, maka saudara tahu udah dapat bocorannya saudaraku. Berapa banyak di sini yang datang kemarin hari Sabtu, boleh lambaikan tangan saudara? Kita kasih tepuk tangan saudaraku. Wow, selama 10 hari kemarin kita dipik luar biasa sekali, hadirat Tuhan banyak yang mengalami mujizat, banyak yang dijamah Tuhan, diberikan kelegaan, banyak sekali Tuhan bekerja saudaraku di tengah-tengah kita. Saya kembali lagi saudaraku, ini sesuatu yang sangat menarik. Kira-kira berapa saudara? Orang percaya itu sudah begitu banyak pada saat itu, tapi dengar ini saudara. Pada saat momen Pentakosta ini, murid-murid itu sedang ada di dalam keadaan yang tertekan. Kemarin saya menceritakan bagaimana buat saudara pribadi aja ya saudaraku, kehilangan orang yang saudara kasihi itu pukulan besar loh. Kebayang gak saudara? Murid-murid kehilangan orang yang mereka kasihi dengan cara yang sangat gruesome. Gruesome itu cara yang sangat sadis. Saudara. Yesus itu ditangkap, diseret saudaraku. Dia disiksa habis-habisan. Pada saat muridnya melihat Yesus kembali, Alkitab mencatat bahkan wajahnya pun sudah tidak bisa dikenali, saudara. Dagingnya hancur. Saudara coba, saya ajak ketika membaca Alkitab, jangan hanya membaca Alkitab, imagine it. Coba hidupi saudara. Dari situ saudara bisa mengerti seperti apa keadaannya, apa yang terjadi, apa yang orang-orang di dalam Alkitab ini rasakan. Mereka harus melihat pemandangan di mana Yesus itu disalib di depan umum, saudara. Itu bukan suatu hal yang mudah, itu pengalaman yang sangat traumatized. Saudara. Bukan hanya itu saja, bersamaan dengan Yesus ditangkap dan Yesus disalibkan, murid-murid ini ada di bawah pengawasan. Enggak segampang itu loh, mereka itu berkumpul jadi satu. Enggak segampang itu mereka bisa ada bersama-sama di sana, saudaraku. Apalagi sejak Yesus bangkit. Masih ingat ceritanya ya, saudaraku? Murid-murid dicurigai mencuri mayatnya Yesus. Para imam bersama-sama mereka bersekongkol membuat plot twist bahwa Yesus dicuri oleh muridnya. Bahkan prajurit yang menyaksikan kejadian itu disuap, saudaraku. Sehingga Alkitab berkata sampai hari ini pun masih ada banyak orang yang mempercayai cerita tersebut, saudara. Saudara bisa bayangkan dengan semua kejadian ini, begitu rupa mereka tertekan. Ribuan murid itu hanya tersisa 120 orang yang berkumpul di loteng atas Yerusalem. Saya nggak tahu dengan saudara ya, kalau saudara ada di keadaan itu ya saudaraku, mungkin saudara akan berpikir, bagaimana mungkin pekerjaan selama bertahun-tahun, perjuangan yang nggak kalah keras, bukannya bertambah, malah justru berkurang. Ada di sini yang sedang mengalami hal itu saudaraku. Pastor, boro-boro the year of great multiplication. Bukannya bertambah, yang saya alami justru berkurang. Ada sebagian dari saudara yang mungkin berkata, Pastor, saya sudah tidak mempedulikan lagi mau seperti apa, Pastor. Bisa bertahan aja sudah, puji Tuhan. Itu yang dialami oleh murid-murid pada saat itu, saudara.
Pekerjaan selama 3,5 tahun yang tadinya ribuan. Tapi justru ketika Yesus melakukan perintahnya Tuhan. Saudara jangan salah loh. Justru ketika Yesus disalib. That is his ultimate goal. Saudaraku. Yesus tahu bahwa dia turun ke bumi itu tujuan utamanya. Turun ke bumi, dia disalib, dia mati buat saudara dan saya supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Tapi kalau pada saat itu Yesus hanya melihat kejadian sesaat itu, maka yang terjadi dari ribuan orang berkurang tinggal 120 itu bukan penurunan biasa. Itu penurunan drastis. Tapi dengar ini saudara, saya akan melanjutkan lagi ya. Saya akan melanjutkan ini supaya saudara melihat. Terlepas dari semuanya itu, Alkitab berkata, semua orang percaya masih di ayat yang sama. Bisa dikulik terus loh ini saudaraku. Mau berapa lama bisa nih? Satu ayat aja bisa jadi satu khotbah saudaraku. Semua orang percaya berkumpul di situ. Pernah terpikirkan enggak saudaraku? Jadi muncul pertanyaan lagi kan, kenapa mereka kumpul? Kondisi mereka sedang ada dalam pengawasan. Kumpul itu berbahaya buat mereka. Kenapa mereka kumpul? Itu jadi pertanyaan saudara. Masih ingatkah saudara? Yesus pernah memberikan satu perintah kepada mereka, jangan pergi. Kumpul. Sampai Roh Kudus tercurah. Saya berdoa hari ini saya bisa membawa saudara untuk melihat ya. Bagaimana Tuhan membawa keadaan murid-murid yang tadinya begitu terjepit Pak. Mengalami terobosan. Yang tadinya bukan hanya tidak naik stagnasi, turun drastis. Sampai mereka mengalami di momen Pentakosta terobosan. Bukan hanya naik, terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Saya berdoa itu jadi atas kehidupan saudara. Hari ini saudaraku, mari kita lihat apa yang terjadi. Kenapa momen Pentakosta menjadi titik balik yang sangat penting. Yang saya percaya itu juga atas kehidupan orang percaya hari ini. Dari posisi yang berkurang sampai 120 orang saudaraku. Mereka berkumpul, perhatikan ini. Belajar ikuti instruksi yang dari Tuhan. Sekalipun kadang instruksinya tidak masuk akal. Untuk mereka berkumpul di situasi seperti itu, seperti saya katakan saudaraku, itu berbahaya, itu beresiko. Bukan hanya mereka berkumpul dalam situasi seperti itu beresiko saudaraku. Kebayang enggak sih saudara? Karena mereka harus diam-diam, itu sebabnya mereka berkumpul di loteng atas Yerusalem. Mereka mencari tempat yang buat mereka itu masih aman. Menurut saudara dalam keadaan seperti itu, kita coba bayangkan ya saudara. Dibuka lebar-lebar pintunya, jendelanya, atau ditutup semua? Loh ini kan coba dibayangkan kan saudaraku. Dalam keadaan yang seperti itu mereka ketakutan, mereka ada di dalam surveillance, pengawasan. Menurut saudara loh, pintunya dibukain semua, jendelanya dibukain semua atau ditutup semua? Nah, kebayang nggak zaman itu nggak ada AC, saudara? Makanya saya mengajak saudara itu benar-benar coba dirasakan gitu saudara. Karena kalau saudara hanya baca Alkitab saja, you will miss the gems. Saudara akan kehilangan mutiara-mutiara berharga yang ada di dalamnya. Zaman itu bahkan belum ada kipas angin. Saudara kumpul di loteng atas, seberapa sih satu loteng itu bisa muat? 120 orang kumpul sama-sama. Boleh saya tanya saudara, itu panas atau panas? Itu benar-benar gak nyaman loh saudaraku. Bukan hanya gak nyaman, mereka ada dalam keadaan tertekan. Saudara kalau ada dalam keadaan tertekan, lagi nggak mood, saya tanya disuruh ke gereja aja yang ber-AC kayak gini mau nggak?
Nah loh, saudara bisa ngelihat ya, itu sebabnya penting saudara menghayati. Penting saudara masuk kepada ceritanya. Saudara ngerti bagaimana rasanya di tengah udah gak ada mood, mereka down, mereka gak mau rasanya, tapi mereka mengikuti instruksi. Dan by the way, jangan berpikir mereka selalu mengikuti instruksi. Tadinya Yesus itu udah berkali-kali ngomong, aku akan ditangkap, aku akan mati. Pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Petrus masih ngomong, jangan sampai itu terjadi padamu Yesus. Saudara bisa mengerti? Boleh enggak saya membuat sebuah cerita dari situ saudara? Setelah berkali-kali mereka tidak dengar-dengeran, kali ini mereka memutuskan, they will listen to the instruction. Berapa banyak dari kita seringkali dalam kehidupan kita, bukan Tuhan gak ngasih engkau instruksi, tapi berapa banyak seringkali engkau melewatkan karena engkau tidak pasang telinga lebar-lebar. Pastor, saya gak dengar kok, saya gak dengar. Berapa banyak seringkali ya saudaraku tanpa kita sadari ya, percaya gak percaya saudara? Saudara kita buka handphone gitu ya saudara, itu hilang loh saudara. Pernah gak Zoom meeting sambil balesin handphone? Terus nanti ditanyain, saudara diminta untuk menjawab, bisa jawab nggak? Nah, banyak orang denger tapi nggak denger. Murid-muridnya belajar dari pengalaman yang pahit itu dan mereka memutuskan, I will listen. Kali ini aku akan mendengarkan instruksi yang dari Tuhan. Tidak peduli seberapa berat apapun instruksinya. Mereka berkumpul di kondisi yang begitu berat. Saya berdoa ya, kalau ada di antara saudara hari-hari ini sedang mengalami masa-masa yang berat. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami penurunan, semangat yang sama yang dimiliki murid-murid untuk bertahan. Terus berkumpul, terus berdoa, terus mencari wajah Tuhan, terus berjuang. Itu ada dalam hidupmu. Kenapa saudaraku? Kita lanjut ya. Dari ayat 1 saya bawa saudara ke ayatnya yang kedua. Karena di tengah-tengah momen mereka taat itulah. Di tengah-tengah momen mereka bertekun. Mereka menjalankan sekalipun gak enak, sekalipun gak nyaman, sekalipun kondisi sedang gak mood. Lihat apa yang terjadi. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Berapa banyak di sini yang punya ikan, saudara? Boleh lambaikan tangan, saudara? Ada yang punya ikan? Ah, ada 1, 2, 3, 4, 5 ada. Oke. Saudara kalau beli ikan, ini sering kali ya saudara, anak saya itu punya ikan. Bukan karena saya suka ikan saudaraku, karena dia tangkap ikan itu pada saat kemarin ada acara di gereja, terus dia memutuskan saudaraku untuk membawa ikan itu dan memeliharanya. Pernah anak-anak main seperti itu saudara, ikan yang harganya cuma 1000-an itu loh saudara. Ah, pernah nggak ngalamin ikan seperti itu kalau saudara bawa pulang ada airnya pun cepat mati. Kenapa? Kenapa? Gak dapat cukup oksigen. Saudara harus belikan ikan itu semacam alat. Itu loh saudara yang apa itu? Nah, kalau saudara kasih alat itu ikan hidup. Dibuktikan di rumah saya saudaraku. Itu ikan hidup sampai sekarang. Artinya saudaraku, di tengah-tengah keadaan yang begitu engap saudara. Di tengah keadaan yang tidak menyenangkan, terjadi tiupan angin Roh Kudus. Itu ibaratnya kalau saudara mau tahu gambarannya ya, ikan yang udah megep-megep, pernah lihat gak ikan megep-megep saudara? Begitu saudara taruh alat oksigen itu, mereka berenang lincah lagi. Ada orang-orang di tempat ini yang hari ini ketika Roh Kudus dihembuskan, apa yang tadinya sudah mengalami kemunduran, apa yang tadinya mengalami pengurangan. Sama seperti murid-murid Yesus, dalam waktu hanya sekejap, Petrus bangkit.
Dia memberitakan Injil. Dicatat di dalam Alkitab, hari itu juga 3.000 jiwa diselamatkan. Tidak penting di posisi apa engkau sekarang. Tapi saya berdoa momen Pentakosta sama yang terjadi kepada murid-muridnya. Saya berdoa terjadi atas hidupmu. Kesegaran baru mengalir. Kekuatan yang baru mengalir. Tiupan angin. Itu membawa terobosan, saudara. Dan ketika itu terjadi, coba kita lihat, saudara. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Kita lanjutkan ya, ayat 3 dan ayat yang keempat. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Baca sama-sama yuk, 2, 3. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa Roh itu ada 2 macam, saudara. Glosolali dan sonolali, saudara. Jadi bahasa yang saudara kenal kalau kita berbahasa Roh, kita lapas syatakara, dan bahasa lain. Saudara bisa jadi sama sekali tidak mengerti bahasa tertentu dan Roh Kudus pakai saudara untuk tiba-tiba berkata-kata dengan bahasa lain. Itulah yang terjadi juga kepada murid-muridnya. Sebagian dari saudara mungkin berkata kepada saya, Pastor, kayak apa sih itu bahasa roh? Gimana sih sebenarnya bahasa roh itu? Izinkan saya, saudaraku, sebelum saya menjelaskan kepada saudara tentang bahasa roh ini ya, saudaraku. Izinkan saya, saudara, untuk membawa saudara memahami terlebih dulu mengenai aneka ragam berbagai macam bahasa yang ada di dunia ini. Boleh ya? Saya hanya membantu untuk saudara bisa memahami. Oke? Saya mulai dengan menanyakan ini dulu. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oke, berarti kalau ada bahasa roh, maka ada bahasa jiwa. Maka ada bahasa tubuh. Oke ya, sepakat dulu ya. Sepakat gak? Sepakat dong? Oke, sepakat dulu. Oke, saya mulai dengan bahasa tubuh dulu ya. Bahasa tubuh itu apa? Bahasa nonverbal. Bahasa yang tanpa berkata-kata, tapi saudaraku bisa mengerti maksudnya. Mau saya uji coba? Saya enggak harus ngomong, dan saya percaya saudara akan mengerti maksud saya. Kita lihat ya, saya uji coba ya, Saudara bisa mengerti? Apakah saya berkata? Bolehkah saya mengatakan? Saya mengasihi setiap jemaat keluarga Allah yang ada di tempat ini. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jadi ada bahasa yang saudara bahkan gak perlu ngomong, tapi maksudnya tersampaikan. Saya tuh geli, saudara, satu ketika saya dengar cerita dari salah satu pelayan Tuhan kita yang pergi ke Singapura. Nah, orang ini nggak pernah pergi sebelumnya ke luar negeri dan dia nggak bisa bahasa Inggris. Sesampainya di Singapura dia lapar, dia pengen makan, dia mau makan telur. Tapi dia bingung, dia ngomongnya gimana ya, mau beli telur goreng gitu. Tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin kalau saudara yang di Jakarta pinter-pinter bahasa Inggris, saudara ketawa. Wah itu mah gampang, Pastor. Lah ini pelayan Tuhan kita tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris, saudara. Jadi dia lakukan seperti ini. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Terus dia gini. Langsung pelayannya ketawa. Oh you want egg, katanya. Saudara bisa lihat yang saya maksudkan? Ada bahasa yang saudara sebut sebagai bahasa tubuh. Itu
nonverbal, saudara bahkan nggak perlu ngomong, tapi nyampe. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ada bahasa yang namanya bahasa jiwa. Oke ya, Pastor, bahasa jiwa itu gimana? Bahasa jiwa itu adalah ekspresi dalam bentuk karya, saudara. Apapun yang merupakan pikiran, perasaan, kehendak. Contohnya apa, Pastor? Bahasa jiwa. Pernah enggak, saudara berapa banyak di sini yang suka lukisan? Karena kalau ya ada lagi kah? Ada lagi yang suka lukisan? Karena kalau yang enggak suka lukisan, saudara lihat itu enggak ngerti, saudara. Ini lukisan bagus enggak bagus, mahal enggak mahal, saudara diceritain juga saudara puyeng gitu. Tapi buat saudara yang suka lukisan, nah saya tanya, ada lukisan-lukisan yang hanya saudara lihat aja, maksud dari yang melukis itu tersampaikan, saudara. Kalau saudara lihat The Starry Night, maka saudara akan bisa mengerti, saudara. Bagaimana perasaan yang berkecamuk. Kadangkala saudara bisa melihat lukisan, bisa tersedot perasaan kesedihan dari si pelukis. Bisa tersedot masuk dalam kesepian seperti apa, ketakutan dari pelukis ketika melukis, saudaraku. Itu buat saudara yang memang menyukai lukisan, itu bahasa jiwa. Nah ini kayaknya nggak terlalu banyak nih saudaraku, dan kayaknya nggak connect nih. Oke, saya kasih yang connect. Berapa banyak di sini yang suka K-pop? Sekarang sih udah mulai ya saudara, karena dengerin terus lihat drakor, lama-lama bisa opa gitu kan saudara. Saudara bisa annyeonghaseyo, sarange gitu kan saudara. Kan sekarang udah bisa. Nah let's say saudara nggak ngerti bahasanya. Pernah nggak dengerin lagu, nggak ngerti bahasanya, tapi nangis? Nah, itu apa? Bahasa jiwa. Saudara nggak tahu artinya, saudara benar-benar tidak memahami, tapi bisa merasakan di hati itu kayak dikhianati. Loh ada loh lagu-lagu yang nggak ngerti, tapi saudara bisa ngerasain. Itulah bahasa jiwa. Apa sih bahasa itu, saudara? Bahasa itu sesederhana cara saudara berkomunikasi. Sehingga bisa connect, nyambung. Bahasa roh. Engkau boleh nggak ngerti. Lapa-lapa apa itu, Pastor? Sama. Apa bedanya dengan kalau saudara nyanyi lagu Korea yang saudara juga nggak ngerti? Tapi dengar ini saudaraku, bahasa roh adalah cara manusia berkomunikasi dengan roh Allah. Mungkin kau bahkan tidak memahami, tapi ketika diperkatakan itu nyampe kepada Tuhanmu. Yang mengerti aminnya boleh yang paling keras. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Itu sebabnya saya mengajak saudara, yuk kita maju lagi ya. Tadi kita sudah belajar kenapa bahasa roh dikatakan sebagai kunci menuju the best version of you. Saya bawa lanjut ya. Tadi kita kan sudah ngerti nih, oh oke, ada bahasa tubuh, ada bahasa jiwa. Buat saudara yang masih kayak merasa aneh dengan bahasa roh, saya berdoa dengan penjelasan ini, now you can understand gitu. Sekarang saudara bisa memahami, oh sama juga dengan bahasa tubuh yang mungkin tidak dimengerti, bahasa jiwa yang mungkin tidak harus pakai kata-kata, bahasa roh juga sama. Itu adalah bahasa kita untuk berbicara dengan Tuhan. Nah sekarang saya lanjut nih, kenapa kok pastor mengatakan bahwa bahasa roh adalah kunci menuju the best version, versi terbaikmu. Nah kita lihat ayatnya, 1 Korintus 14 ayatnya yang keempat. Saya akan bagikan 3 poin hari ini saudaraku. Yang pertama, karena berbahasa roh membangun diri kita. Kita buka ya, 1 Korintus 14 ayatnya yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat.
ayat ini ngomong, ketika kau berbahasa roh, engkau membangun dirimu. Saya tanya dong, yang dibangun apanya? Nah, karena bahasa roh, maka yang dibangun adalah hal yang berkaitan dengan roh. Apa yang berkaitan dengan roh? Imanmu dibangun. Ketika kau berbahasa roh, imanmu dibangun. Apalagi yang berkaitan dengan roh, saudaraku. Fighting spiritmu dibangun. Nah, apalagi yang berkaitan dengan roh, visimu dibangun. Oke? Apalagi yang berkaitan dengan roh. Apa saudara? Pengurapan dalam hidupmu dibangun. Ini sebabnya kenapa saya katakan ketika kau berbahasa roh, engkau membangun dirimu menjadi the best version of you. Kok bisa? Kebayang nggak saudara? Kalau imannya loyo, imannya suam, imannya padam, Tuhan kasih janji, tapi nggak bisa terjadi. Lihat ya, kenapa penting saudara berbahasa roh? Jangan disepelekan saudara. Karena ternyata berbahasa roh membangun diri saudara, membangun imanmu. Contohnya gimana pastor? Oke, setiap kita di tempat ini ya saudaraku, Tuhan itu pasti kasih janji. Pasti. Enggak mungkin enggak. Kalau saudara terus bergaul dengan dia, saudara tahu ada janjinya Tuhan. Masalahnya dari saudara nangkep janji sampai janji itu terjadi. Itu ada gap. Nah, banyak orang Kristen naif. Ketika iblis berusaha menghalang-halangi, nangis. Tuhan, kenapa tidak terjadi dalam hidupku? Tuhan kok tega? Itu bukan masalah Tuhan tega, enggak tega. Iblisnya yang enggak suka saudara sukses. Make sense? Jangan iblisnya enggak suka saudara sukses, malah saudara marahnya sama Tuhan. Enggak, Tuhanan lagi. Itu enggak connect gitu loh saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Justru malah saudara tambah lemes, enggak mencapai janji. Nah, sama. Ini contohnya ya saudara, hal simple. Momen sebelum pandemi, Tuhan memberikan janji kepada gereja kita ini gedung dipik. Pada saat itu, Pastor Jonathan mendapatkan kesempatan untuk membangun gedung dipik itu. Bulan Desember, saudaraku, pembangunan dimulai, bulan Desember 2019, pancang itu pertama kali, fondasi itu pertama kali ditanam, saudara. Masalahnya, Desember, Januari, Februari, Maret 2020 apa yang terjadi? Lockdown, pandemi, saudara. Secara manusia, saudara, gedung PIK itu nggak bisa jadi. Itu kalau pada saat itu Pastor Jonathan mundur, lockdown loh saudara, ibadah nggak ada. Kita semua masing-masing ibadah, saudara masih ingat kan secara online kan di rumah masing-masing. Saya tanya saudara, itu kalau imannya nggak cukup kuat, dibangun nggak tuh gedung? Gak mungkin. Secara manusia itu beresiko. Hanya ketika Pastor Jonathan menguatkan dirinya, dia duduk dekat-dekat, dengar suara Tuhan, ikuti instruksi Tuhan, memperkuat iman. Hari ini saudara bisa melihat gedung BIK itu selesai dibangun, nama Tuhan dipermuliakan. Oh kalau mau tepuk tangannya jangan separuh-separuh. Tapi itu bisa terjadi hanya ketika iman dibangun. Banyak kali Tuhan sudah kasih janji, imannya enggak cukup. Waktu mau ngambil, kayaknya enggak bisa deh, kayaknya enggak mungkin deh, kayaknya enggak. Udahlah, enggak. Dan setelah saudara lepas, saudara nyalain Tuhan. Tuh kan, apa pendeta ngomong-ngomong enggak terjadi. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan di sini? Bangun imanmu. Karena janji itu harus ditarik. Janji itu harus diperjuangkan. Oh, come on. Itu sebabnya bahasa roh menjadikan engkau the best version of you.
Karena ketika kau berbahasa roh, imanmu dibangun, imanmu dibangun, imanmu dibangun. Itu tidak terjadi hanya dalam sejam, 2 jam. Oke, saya coba pastor. Apakah siapakah? Enggak terjadi apa-apa pastor. Bukan saudaraku. Itu tuh adalah kerja yang sama seperti saudara. Hari ini buka toko, terus kemudian saudara bilang, mana? Ya enggak begitu kali. Saudara kan harus kerjakan terus toh. Nah, sampai titik tertentu terjadilah terobosan. Nah, sama saudaraku. Tadi, bahasa roh membangun apa? Visi. Kan, saudara berapa banyak yang ngalami ya? Dalam waktu berjalan, saudara ngalami masalah, ngalami tantangan dan halangan. Visi itu bisa burem loh. Pernah nggak? Nah, apa yang terjadi ketika visi burem? Terus saudara diskon visinya. Udahlah, mungkin yang dimaksud Tuhan memang cuma segini aja. No, it's not like that. Kitanya aja yang karena sudah mulai burem, kita kompromi. Daripada kecewa, nah ini banyak kata-kata ini. Daripada kecewa, jangan berharap. Loh, enggak semua yang saudara katakan itu sesuai kebenaran firman loh. Padahal firman Tuhan berkata, pengharapan tidak mengecewakan loh. Nah, tapi kan banyak di antara kita kompromi kan? Kenapa? Karena visinya jadi buram. Apa yang harus kau lakukan? Berbahasa roh. Menguatkan visi itu dalam hidupmu. Apalagi saudaraku, fighting spirit. Kalau saudara sudah loyo, fighting spiritnya kuat apa lemah? Ya lemah. Kalau lemah bisa tercapai enggak janjinya? Ya enggak bisa. Ketika kau berbahasa roh, dalam kelemahanmu ya, engkau tidak bisa mengatakan Roh Kudus itu membantu. Ada ayatnya, kita lihat yuk. Roma 8 ayat 26. Saya bacakan ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, jadi ketika kau lemah ya saudara, saudara pernah nggak ngalami dalam kelemahan, sampai saudara itu nangis, mau doa juga nggak bisa keluar apa-apa. Nah, lihat ini saudara. Roh membantu kita dalam kelemahan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kadang pernah nggak saudara doa tapi sudah kayak, apa? Kalau orang Jawa bilang tuh gini saudara, kon ngomong apa meneh gitu. Suruh ngomong apa lagi? Sudah nggak ada, mulut ini sudah nggak bisa ngomong lagi, sudah rasanya sudah nggak ada kekuatan lagi mau apa gitu. Saudara mengerti yang saya katakan? Ternyata ketika kau berbahasa roh, roh membantu engkau di dalam kelemahanmu itu. Bahasa yang kau katakan itu ditangkap oleh Roh Kudus, disampaikan kepada Bapa. Dia dengar doamu, dia kuatkan engkau kembali. Dia berikan engkau penghiburan, dia berikan engkau semangat yang baru kembali. Bahkan di saat engkau tidak memahami, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kau boleh gak ngerti artinya. Kadang cuman bahasa roh kau sampai nangis, sampai takara Tuhan. Apa serah. Itu mungkin engkau tidak menganggap itu kayak itu artinya apa, enggak ngerti. Tapi ternyata roh berdoa untuk engkau dengan perkataan yang tidak terucapkan, keluhan yang tidak terucapkan. Itu sampai kepada Bapakmu di surga. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, banyak-banyak berbahasa roh. Ketika engkau sehari-hari dalam kehidupanmu ya, banyak-banyak berbahasa roh. Kadang engkau enggak ngerti ya saudaraku. Tapi ketika kau berbahasa roh, saya tuh sering ya saudara di mobil ya. Hanya nyetir gitu saya ngomong terima kasih Tuhan. Nanti tanpa saudara sadari ya, itu ada perlindungan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Langkahmu tuh kayak ditata satu demi satu. Engkau bahkan mungkin gak ngerti. Tapi bukankah itu bahasa roh?
Dia bahasa yang mewujudkan itu, menyampaikan ekspresi yang tidak terkatakan itu kepada Tuhan yang ada di surga. Saya berdoa sejak dari hari ini buat saudara yang selama ini mungkin antipati dengan Roh Kudus, antipati dengan bahasa roh, antipati dengan apa itu, pastor itu dibuat-buat dan lain sebagainya. Hari ini saya berdoa, jangan izinkan iblis merampas senjata yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Pakai itu sebanyak mungkin. Karena memang itu adalah senjata yang diberikan Tuhan untuk menguatkan engkau. Wah, powerful loh saudaraku. Yang kedua, kenapa bahasa roh itu membuat engkau menjadi the best version of you? Karena bahasa roh membantu mengendalikan lidah. Tahukah saudara bahasa roh itu juga disebut bahasa lidah? Dia membantu mengendalikan lidah. Kenapa? Yakobus pasal 3 ayat 8. Betapa sukarnya mengendalikan lidah. Yuk kita lihat. Ada enggak ayatnya? Kalau enggak ada saya bukakan aja. Adakah multimedia? Yakobus 3 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya saudaraku. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ngeri ya. Kuda bisa dijinakkan loh. Bahkan saudara pernah lihat enggak? Singa bisa dijinakkan. Nah, tapi Alkitab ngomong, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ini yang ngomong bukan saya ya saudaraku. Padahal Alkitab juga berkata, kita buka ya, multimedia bantu saya yuk. Kita buka, kita lihat yuk. Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Apa? Hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan habis kau, saudaraku. Nah tadi katanya lidah tidak bisa dijinakkan. Nah terus kalau hidup mati dikuasai lidah, lah lidahnya tidak bisa dijinakkan, terus gimana saudara? Nah, kan menyenangkan toh saudara? Berapa banyak saudara berjumpa dengan orang-orang yang mengalami masalah seringkali karena ininya sendiri. Orang dunia tuh sering ngomong gini saudara, apa namanya? Mulutmu? Nah, harimau mendingan masih bisa dijinakkan saudara. Nah tadi Alkitab ngomong ini tidak bisa dijinakkan. Tapi kabar baiknya ya saudaraku, bahasa roh itu bahasa lidah. Kalau kau sering menggemakannya, lidah ini ada yang menjinakkan. Itu sebabnya saya mengatakan bahasa roh adalah kunci menuju the best version of you. Suami-suami yang selama ini selalu mengalami masalah dengan istrinya yang dari terbit matahari sampai pada masuknya, bawa ke keluarga Allah saudaraku. Minta Roh Kudus penuhi. Lah gimana? Yang bisa menjinakkan itu adalah bahasa roh. Kalau saudara banyak-banyak berbahasa roh ya saudaraku, nanti lama-lama ya mau mengatakan kata-kata yang enggak proper ya, itu ada yang narik loh. That's why I say, bahasa roh itu adalah kunci menuju your best version. Buat saudara yang selama ini saudara tuh sadar ya, ngerti loh. Aduh mulut ini loh pastor, mulut ini, tapi enggak bisa. Berdoa ya saudara. Minta kepenuhan Roh Kudus. Minta engkau dikuasai. Kepenuhan Roh Kudus itu gimana? Dalam hidup kita sudah belajar ya, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Tapi takarannya beda-beda. Loh, maksudnya takarannya gimana, Pastor? Roh Kudus bisa tinggal, tapi yang berkuasa bisa dirimu sendiri loh. Roh Kudusnya dicuekin. Dia mau ngomong aja gak didengerin. Saudara bisa mengerti maksud saya?
Tapi semakin engkau mendengarkan, semakin kau mengisi, Roh Kudus semakin penuh. Apa yang kau lakukan sekarang? Jadi di-guide, dituntun, ditata, diatur satu demi satu oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus penuh dalam dirimu. Ketika penuh, yang mengalir keluar adalah kepenuhan dari Roh Kudus. Saudara mengerti yang saya maksudkan sekarang? Bisa nangkap Bapak Ibu? Boleh ya? Kita lanjut lagi, menarik enggak saudara? Menarik ya? Yang ketiga yuk, yang ketiga. Kenapa saya katakan bahasa roh itu membawa saudara be the best version of you. Karena ketika kau berbahasa roh, itu menjadikan engkau high achiever. High achiever itu apa saudara? Orang yang berprestasi. Kalau orang dunia, kita mengenal bahasa ora et, nah, ora et labora. Apa itu ora et labora, saudara? Hah? Berdoa dan labora, labor dari kata labor, saudara. Ora et labora, berdoa dan berusaha, bekerja. Kalau saudara misalkan mau sukses, orang akan bilang saudara harus apa? Bekerja keras. Saya tambahkan, boleh nggak sih saudara jangan hanya bekerja keras, work hard, pray hard. Seringkali saya menjumpai, ini yang jadi masalah, ada banyak orang yang work hard tapi nggak pray. Menganggap doa hal yang sepele. Ngapain pastor saya berdoa, saya sibuk. Doa itu buang-buang waktu. Sebaliknya, saya sangat menyayangkan ada orang-orang yang berdoanya keras. Saya pernah cerita ya saudara. Oh, ada satu ibu saya ketemu saudaraku. Dia berkata kepada saya, pastor mana? Pastor suruh saya puasa, saya puasa. Doa setiap hari 3 jam. Apa? Pastor suruh saya lakukan semua. Terus saya tanya, simple pertanyaan saya saudara. Ibu bekerja apa? Tuhan yang menyediakan pastor. Saudara bisa mengerti maksud saya? Manusia itu terdiri dari apa saudara? Roh, jiwa, tubuh. Jangan dicampur adukkan. Rohmu enggak makan miswa, rohmu enggak makan pizza. Yang mengerti katakan amin? Nah, sama. Kalau saudara mau menghasilkan secara jasmani, ya saudara kerja keras. Tapi kalau saudara mau menghasilkan secara roh, pray hard. Pray hard dan work hard, saudara combine menjadi satu, hasilnya luar biasa. Karena bagaimanapun juga, yang dari tubuh ini terbatas. Tubuh, jiwa, dan roh itu punya tingkatannya. Saudara pernah saya jelaskan mengenai ini. Kalau saudara nanti lihat lagi aja saudara, di YouTube ada mengenai bekerja secara roh, berdoa, bekerja. Itu ada semuanya, saya pernah menjelaskan itu saudaraku. Nah kalau saudara mau bekerja keras, di satu sisi saudara sudah dengar firman nih ya, saudara lakukan satu-satu. Tapi jangan lupa kerja kerasnya dikerjakan Bu, Pak. Kerja keras itu apa, Pastor? Nanti saudara bisa belajar itu. Hari ini saya nggak akan membicarakan mengenai yang itu, saudara. Fokus saya nggak ke situ, gitu. Hari ini, nanti some other time. Saudara bekerja keras, saudara bisa belajar. Ini perkembangan zaman kan, jangan gaptek. Banyak orang mau maju tapi jawabannya gini, oh saya tapi gaptek kok Pastor. Udah biarin kayak gini aja. Tapi habis itu ketika tokonya ditinggalkan, ngomongnya apa? Tuhan kok tinggalkan saya ya Pastor ya. Saya udah doa loh. Saya sudah melayani Tuhan loh, Pastor. Saudara bisa mengerti? Sayang gitu, itu sangat disayangkan. Doanya bagus, engkau melayaninya bagus. Tapi kau juga harus bekerja keras. Ikuti perkembangan zaman. Belajar hal-hal baru, jangan ada di zona nyaman terus. Nggak bisa, saudara harus berjuang. Boleh, ini make sense ya saudara? Make sense ya? Jangan dicampur aduk ya. Oke, nah hari ini yang saya mau bahas adalah bagaimana kita pray hard. Kita buka ya ayatnya Efesus pasal 6 ayat 18 yuk. Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Saya baca bagian B ya saudaraku, karena bagian A sambungan dari ayat sebelumnya. Bagian B,
Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi ternyata tadi ada work hard ya, saya singkirkan dulu ya saudaraku ya. Bukan saya singkirkan artinya Pastor Nita dipotong. Saya singkirkan dulu, berarti buat Pastor Nita enggak penting work hard. Awas ya saudaraku. Enggak, ini sedang di dalam satu khotbah kalau saya mau bahas semuanya. Enggak cukup waktunya, itu aja saudara. Jadi bukan itu enggak penting, tapi waktunya enggak cukup. Sekarang saya fokus yang di sini dulu. Pray hard. Gimana caranya? Ayat ini ngomong, berdoalah setiap waktu. Menarik ya? Bisa doa setiap waktu enggak saudara? Hah? Saudara kan harus kerja. Saudara harus ngurus anak. Harus masak, cuci baju. Saya tarik ya. Kenapa penting berbahasa roh? Ini saya tarik. Saya mau mengajak saudara bisa memahami ini. Ini yang saya lakukan dalam kehidupan saya, saudaraku. Setiap pagi ya, saudara. Disiplin diri saudara, ambil waktu berdoa. 1-2 jam lah. Aduh pastor, 1-2 jam. Langsung tiba-tiba ada yang matanya gini. Ya sudah, kalau saudara enggak apa-apa, maksudnya dibangun. Anak-anak kecil kan juga sama, atau saudara enggak langsung lahir berdiri berjalan kan enggak. Dibangun, saudara bisa berapa menit? 5, saya mau ngomong. Ya 5 menit enggak apa-apa lah saudaraku. Ini pendetanya baik hati loh saudara. 5 menit, ya saudara doa. Tuhan Yesus apa saudara sebutkan semuanya, enggak apa-apa lah 5 menit. Namanya orang baru pemula, 5 menit saudara sudah hebat, yang penting kan doa. Gitu, pagi hari biasakan disiplin doa, terserah. Saudara bisa 5 menit, syukur-syukur. Ya setelah jadi orang Kristen 10 tahun ya 5 menit jangan jadi 10 menit toh saudaraku. Masa 10 tahun kok dari 5 menit jadi 10 menit kok jauh sekali. Nanti jadi 1 jam, 2 jam butuh waktu sampai umur berapa saudaraku. Kan jangan, ya saudara bertumbuh. Dari 5 menit jadi 15, boleh ya? 15 jadi 30. 30 syukur-syukur jadi 1 jam. 1 jam syukur-syukur jadi 2 jam. Pastor, 2 jam itu ngapain? Ya saudara bisa 3 jam ya puji Tuhan, gak apa-apa. Mau seberapa pun, karena roh itu kan unlimited saudara. Enggak ada kata batasan loh buat roh itu, nyenenginnya di situ. Rohmu itu bisa bertumbuh sampai batasan yang unlimited. Dan ketika rohmu sudah bertumbuh sampai batasan unlimited, nanti saudara akan melihat dalam hidupmu itu banyak hal terjadi itu sudah tidak sudah di luar nalar saudara. Itu hebatnya yang dari roh, saudara. Ngeri memang. Nah anyway, balik dulu, 5 menit dulu. Jangan jauh-jauh dulu, saudaraku. 5 menit dulu, oke. Saudara tingkatkan, selama 5 menit, setengah jam tadi sampai 2 jam itu apa yang saya lakukan, Pastor? Saya kok nggak bisa berdoa lama. Nah ini yang saudara lakukan. Yang pertama, pujian penyembahan. Pastor, kalau saya nyanyi, kucing lari. Ya oke. Setel aja saudaraku yang nyanyi biar penyanyi-penyanyi rohani yang lain. Oke? Saudara setel lagu pujian penyembahan, saudara ikuti. Boleh ya? Bisa ya? Saudara katakan itu satu lagu kan 5 menit ya saudara. Masa satu lagu doang habis amin gitu kan enggak ya? Kan kalau saudara dengerin 3 lagu aja itu bisa 15 sampai 20 menit loh. Kan lumayan. Kan? Melatih ketahanan roh saudara berdoa kan. Nah pada saat saudara menyembah, saudara puji Tuhan, saudara ini tuh tinggikan nama Tuhan. Jangan buru-buru datang langsung Tuhan, berkati aku Tuhan. Ih, kayaknya kita orang Jawa juga ada sopan santunnya toh saudaraku. Langsung masuk rumah, buka kulkas, langsung ambil telur gitu saudaraku. Lah ya enggak sopan toh saudara. Nah sama saudara, saudara datang sama Tuhan tuh dengan pujian dulu. Penyembahan, puji nama Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan. Nah katakan setengah jam lah ya, ini sudah berhasil nih ya saudaraku, sudah berhasil nih ya. Jadi setengah jam, habis itu saya ngapain pastor? Nah habis itu baca firman. Baca firmannya jangan kayak biasa ya, 1 pasal tapi jangan kayak saya tadi. Munculkan 5 pertanyaan, why, who, when, where, how. Itu nanti saudara gali-gali ya, 1 pasal enggak habis-habis saudara. Itu tiap ayat nanti bisa muncul banyak sekali hal-hal berharga dari situ. Lakukan aja 1 perikop dulu lah kalau saudara belum bisa 1 pasal. 1 perikop dulu pelajari saudara. Katakan setengah jam ya, setengah jam habis ya. Udah 1 jam itu saudara. Setengah jam berikutnya ngapain pastor? Berdoa syafaat.
Mulai disitulah saudara berdoa untuk ayah, ibu, adik, kakak, apalah terserah, anjing semuanya disebutin juga boleh saudaraku. Tempat usaha saudara, pelayanan saudara, apapun itu. Oke? Nah, sudah intinya sampai kurang lebih 2 jam gitulah ya. 2 jam sudah selesai ya saudara. Kenapa itu penting? You set up the mood. Ketika saudara sudah terbiasa seperti itu, nanti sepanjang hari ya, setiap kali saudara ingat berbahasa roh. Itu setting doanya itu sudah jadi. Saudara. Jadi saudara mau kerja, saudara mau masak, saudara mau apa, itu settingnya sudah saudara itu dalam setting yang rohnya itu sudah kebangun. Itulah yang disebut berdoalah setiap waktu. Saudara bisa mengerti? Boleh ya? Saya berdoa ya sejak dari hari ini. You become the best version of you. Ada suami-suami yang jadi suami yang terbaik. The best version of a husband. Bapak-bapak ya, kalau ini istri-istri maaf ya. Pengalaman saya. Merubah suami itu mustahil. Saya menikah 20 tahun, saudaraku. Buat saudara yang mau menikah dan berpikir pasangan saudara akan berubah nantinya, kayaknya 20 tahun udah cukup lah saudaraku. Tidak begitu saudara. Tapi saya menemukan justru yang paling manjur, ketika saudara gini-gini gak manjur, bawa doa. Itu kuasanya besar saudara. Saya menemukan berkali-kali, kalau saya udah sampai yang gitu saudaraku. Saya perkatakan, suamiku, engkau orang yang begini. Saya perkatakan, saya berkati suami saya. Saya katakan, saya ini kan. Tiba-tiba setelah sekian waktu, berubah loh saudara. Tanpa saya ngomong. Enak kan? Daripada kalau saudara ngomong yang ada bukannya berubah, malah semakin berbalik melawan perkataan saudara. Itu kan tantangan kayak anak kecil terus saudara. Ekornya kayak apa? Bukan, saudara. Kalau saudara, maaf saudaraku, kalau saudara mau masukkan babi, ini maaf ya saudara. Kalau saudara dorong, dia mundur. Tarik ekornya, dia maju. Loh beneran, coba aja kalau nggak percaya. Ke saudara gini nggak didengerin. Berdoa. Berapa banyak yang percaya ada kuasa di dalam doamu? Berdoalah senantiasa. Setiap kau menghadapi masalah, sebelum BBI, doa dulu. Tuhan engkau selesaikan. Tuhan aku percaya kau ikut campur. Tuhan aku percaya kau turut bekerja. Tuhan aku percaya kau bukakan jalan, kau bukakan pintu. Tuhan aku percaya engkau ikut dalam setiap apa yang aku lakukan. Engkau berikan aku kekuatan. Itu set moodnya udah doa sudah. Sepakat? Boleh? Sejak dari hari ini, yuk libatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Lakukan itu setiap pagi. Jangan mulai hidupmu tanpa engkau bersekutu dengan Tuhan. Kekuatannya, rasakan saudaraku, nanti kekuatannya akan beda dalam engkau ngadepin masalah yang tidak terduga. Itu seperti ada kayak backup rohani gitu. Dari situ ya saudara biasakan berbahasa roh. Dari hari ke hari saudara kerja. Nggak harus bahasa roh itu keras-keras. Hurrah makasih. Nanti di tempat kerja kan semua pada takut. Ya kan? Tapi saudara sambil saudara ngerjakan tugas, sambil saudara ngetik kira. Itu sepanjang hari. Setting up the atmosphere. Dan lihat. Bagaimana Roh Kudus akan mendampingi engkau dalam setiap apa yang kau lakukan. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan kedua tangan yang kau angkat ini dibuatnya berhasil. Oh, sehat tubuhmu, baik jiwamu, kuat rohmu, panjang umurmu. Menceritakan semua kebaikan dan kesaksian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Pulang dari tempat ini, membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa,
cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi katakan dengan suara yang paling keras. Amin.